Konsultasi Syariah. Hukum bayar 100.000 all you can eat. Pertanyaan: bagaimana hukum makan di warung bayar 100.000 makan sepuasnya? Apakah termasuk riba? Jawaban: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Nabi SAW melarang jual beli gharar. Karena transaksi ini pemicu terbesar terjadinya permusuhan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar." Yang artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli gharar. Hadis riwayat Muslim, Nasa'i, dan yang lainnya. Dan termasuk di antara jual beli gharar adalah transaksi yang ukuran objeknya tidak jelas. Karena itu, kejelasan ukuran objek dalam transaksi menjadi salah satu syarat sahnya jual beli. Ad-Dasuqi dalam hasyiyahnya, yaitu fikih Maliki, mengatakan, harga dan barang harus jelas, diketahui penjual dan pembeli. Jika tidak, maka transaksinya batal. Hasyiyah Ad-Dasuqi. Ibnu Abidin, salah seorang ulama Hanafi, mengatakan, syarat sahnya jual beli adalah diketahuinya ukuran barang dan harga barang. Hasyiyah Ibnu Abidin. Dalam kasus bayar 100.000 atau 50.000 boleh makan sepuasnya, ada bagian yang tidak jelas, yaitu ukuran makanan yang dikonsumsi pembeli. Dia bisa makan banyak, bisa makan sedikit. Lauk yang dimakan bisa banyak, juga bisa sedikit. Sehingga semua orang memahami ada ketidakjelasan di sana. Bagaimana hukumnya? Ada dua pendapat dalam masalah ini. Pertama, transaksi ini dilarang karena ada unsur jahalah atau ketidakjelasan. Ini merupakan pendapat Syekh Muhammad Mukhtar Asy-Syinkiti dalam jawaban yang beliau sampaikan ketika kajian Syarah Umdatul Fiqih. Beliau ditanya, apa hukum menjual makanan dengan cara makan sampai kenyang sementara bayarnya tetap? Jawaban yang beliau sampaikan, makan sampai kenyang termasuk jual beli majhul atau tidak jelas. Karena istilah kenyang pada manusia tidak memiliki batasan. Dan jual beli ini dilarang berdasarkan keterangan dari Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh karena tidak sah membeli sesuatu kecuali semuanya jelas kriterianya, dan jelas ukurannya. Dan pendapat ini juga yang diisyaratkan oleh Syekh Dr. Fauzan. Beliau mengatakan, saya ditanya tentang kasus di sebagian restoran di mana pemiliknya mengatakan kepada pengunjung, silahkan makan apapun yang telah dihidangkan dan bayar uang sekian. Saya sampaikan, ini transaksi majhul atau tidak jelas, dan sesuatu yang tidak jelas tidak boleh dijual sampai ditegaskan batasannya. Kedua, transaksi ini dibolehkan. Ini merupakan pendapat Imam Ibnu Utsaimin dan Dr. Muhammad Said Al-Buti. Imam Ibnu Utsaimin ditanya tentang hukum warung yang menjual makanan, bayar 20 real dan makan sampai kenyang. Jawaban beliau, yang zahir semacam ini dibolehkan. Karena ukuran yang dihidangkan jelas dan ini dibolehkan sesuai adat. Namun jika orang merasa bahwa dirinya banyak makan, dia harus menyatakannya ke pemilik warung, karena manusia beda-beda. Asy-Syarh Al-Mumti'. Memilih pendapat yang mendekati. Para ulama membolehkan melakukan transaksi gharar yang ringan. Berikut beberapa keterangan mereka. 1. Keterangan Ibnu Rushd rahimahullah. Para ulama sepakat bahwa gharar yang banyak dalam transaksi tidak dibolehkan, sementara gharar yang sedikit dibolehkan. 2. Keterangan Al-Qarrafi. Beliau menyebutkan, gharar dan jahalah dalam jual beli ada 3 macam. 1. Gharar banyak. Hukumnya terlarang dengan sepakat ulama, seperti burung yang ada di udara. 2. Gharar sedikit. Hukumnya boleh dengan sepakat ulama, seperti pondasi rumah dan jenis kapas kain jubah. 3. Gharar pertengahan. Hukumnya diperselisihkan ulama, apakah dimasukkan yang pertama atau kedua. Al-Furuq. 3. Keterangan dalam ensiklopedi fikih. Di antara syarat gharar yang haram adalah berpengaruh dalam akad dan ukurannya besar. Namun jika ghararnya ringan, tidak ada pengaruh dalam akad. Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. Contoh bentuk gharar yang ringan, seperti yang disampaikan Ibnul Qayyim. Gharar yang sedikit ditoleransi dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umum yang harus ada dalam kehidupan manusia. Gharar semacam ini tidak boleh menjadi sebab terlarangnya transaksi, karena menyewakan binatang atau rumah
atau ruko yang terbuka tidak bisa lepas dari gharar. Karena bisa saja binatang itu mati atau rumah itu roboh. Demikian pula masuk ke pemandian. Zadul Ma'ad. Orang yang hendak masuk pemandian, dia membayar biaya masuk, lalu masuk. Dan dia tidak tahu berapa jumlah air yang akan dia gunakan, berapa sabun yang akan dia habiskan, berapa lama dia berdiam di dalam, dan ini semua adalah gharar ringan yang ditoleransi. Namun, melalui kebiasaannya, manusia bisa memahami bahwa kira-kira yang akan dihabiskan oleh konsumen adalah antara sekian sampai sekian, dan mereka bisa menoleransi untuk selisih kuantitas di rentang itu. Dalam kasus warung, bayar sekian, silahkan makan sepuasnya, pemilik warung maupun konsumen bisa memahami di rentang berapa kuantitas makanan yang akan dikonsumsi untuk sekali kunjungan. Misalnya, untuk nasi antara 1-3 ons per orang, lauk antara 2-5 ons per orang, dan seterusnya. Dan mereka bisa menoleransi untuk selisih kuantitas di rentang itu. Dan itulah gharar ringan yang dibolehkan. Karena itulah, pendapat yang lebih mendekati adalah pendapat yang membolehkan. Hanya saja, bagi mereka yang kuantitas makannya tidak normal, melebihi dari umumnya masyarakat, maka dia harus sebutkan di awal agar tidak merugikan salah satu pihak. Termasuk dalam kajian ini, seperti yang terjadi di lounge bandara. Penumpang masuk dengan membayar 100.000 misalnya, dengan layanan diuruskan check-in, bagasi, dan makan sepuasnya. Ada ketidakjelasan untuk ukuran makanan yang dikonsumsi penumpang. Meskipun ketidakjelasan atau gharar dalam hal ini terhitung sedikit. Demikian, Allahu a'lam.